sudah terjadi. Tapi bukan berarti kita harus pasrah dan berdiam diri. Walaupun kita tidak boleh panik, kita tetap harus waspada dan berjaga-jaga. Selain kesehatan, ada hal-hal penting lainnya yang harus kita perhatikan untuk mencegah terjadinya penularan virus corona tersebut. Kami, Tim Pengabdian Masyarakat 8, Program Studi Profesi Apoteker, Universitas Jenderal Ahmad Yani, melalui video ini ingin memberi edukasi mengenai peningkatan imunitas masa pandemi. Sebagai pengenalan, kami akan menjelaskan sedikit mengenai COVID-19 dan mekanisme kerja virus. COVID-19 adalah penyakit menular yang menyerang sistem saluran pernafasan dan diakibatkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus yang menempel pada tubuh akan menjadi patogen dalam tubuh. Kemudian, RNA akan berikatan dengan sel. RNA di dalam sel akan menyuruh sel untuk menggandakannya. Nah, ketika tubuh mengandung banyak RNA, itulah yang akan membuat tubuh menjadi sakit. Kemudian sel akan menstimulasi tubuh untuk membentuk antibodi. Nah, antibodi inilah yang akan melawan virus tersebut. Proses ini memerlukan waktu, sehingga jika sistem imun kita tidak maksimal, maka kita akan memiliki gejala paparan virus. Pada paparan COVID-19, gejala yang akan timbul adalah batuk, pilek, sakit kepala, demam, nyeri tenggorokan, hilangnya indera penciuman dan perasa, bahkan sesak. Untuk mencegah virus COVID ini, kita harus memperhatikan 5 hal di masa pandemi ini. Yang pertama adalah dengan menjaga jarak. Hindari berkontak fisik dengan orang lain, seperti berjabat tangan, bergandengan, berpelukan, maupun cium kanan cium kiri. Usahakan beraktivitas di dalam rumah, seperti bekerja maupun belajar. Namun, apabila harus membuat kalian harus keluar dari rumah, tetap harus jaga jarak saat perjalanan mau menuju kantor maupun tempat kuliah. Dan juga di tempat kantornya sendiri harus tetap jaga jarak. Yang kedua, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dalam waktu minimal 40 detik atau dengan menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol 70%. Berikut 6 langkah cara cuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, basahi telapak tangan dengan air, gunakan sabun, usap kedua telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, lakukan gerakan mengunci, kemudian ibu jari dengan gerakan memutar, kemudian kuku-kuku jari. Cara menutup keran dengan menggunakan tisu. Selesai. Yang ketiga, tetap gunakan masker untuk menutup mulut dan hidung agar terhindar dari paparan. Cara menggunakan masker yang baik, gunakan masker 3 untuk lapisan pertama, kemudian tidak lupa untuk mengikut ujung dari hidung ini agar semua tertutup oleh masker. Kemudian gunakan masker kain untuk lapisan kedua. Segera lakukan vaksinasi. Vaksin ini merupakan produk biologis yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik yang secara aktif terhadap penyakit infeksi. Manfaat vaksin antara lain yang pertama, yaitu untuk menurunkan risiko gejala yang tidak diinginkan. Yang kedua, untuk terbentuknya herd immunity. Herd
herd immunity itu merupakan terbentuknya imunitas tubuh secara alamiah dan dari aspek sosial ekonomi juga masyarakat untuk lebih produktif. Vaksin yang sudah tersedia di Indonesia antara lain ada Sinovac, Sinopharm, Moderna, AstraZeneca, dan Pfizer. Yang kelima, selalu menjaga imunitas tubuh. Ada dua cara dalam menjaga imunitas tubuh. Yang pertama secara non-farmakologis. Cara ini merupakan modifikasi gaya hidup, seperti rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi, berjemur sekurangnya 3 kali sampai dalam seminggu, istirahat yang cukup, dan hindari stres. Yang kedua, kita bisa berikan secara farmakologis, yaitu kita dapat memberikan vitamin, contohnya dengan vitamin C, vitamin D3, suplemen zinc, dan ekstrak echinacea. Walaupun kita mengkonsumsi vitamin, kita harus tetap memperhatikan cara aturan pakainya, yaitu vitamin C dapat digunakan dalam dosis 1000 sampai 2000 mg per hari. Namun untuk kasus COVID-19 itu dapat diberikan dalam dosis tinggi, yaitu 1000 mg setiap 1 jam dan selama 6 jam pertama, kemudian selanjutnya dapat diberikan 3 kali sehari selama 3 hari. Vitamin D3 selain berperan penting untuk tubuh kita, ia juga berfungsi sebagai antioksidan yang menangkal radikal bebas dan berperan penting untuk tulang dan otot. Kebutuhan vitamin D sebagai suplemen diberikan 400-1000 IU per hari, dan untuk dosis pengobatan pada kasus COVID-19 diberikan 1000-5000 IU per hari. Kemudian ada zinc. Zinc merupakan salah satu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga sistem kekebalan tubuh serta proses metabolisme. Untuk pencegahan diberikan dengan dosis 10 mg per hari, dan untuk pengobatan pada kasus COVID-19 diberikan 60 mg per hari. Ada suplemen herbal yang bisa kita gunakan seperti tanaman di sekitar kita. Salah satunya adalah Echinacea. Echinacea merupakan imunomodulator yang berperan penting dalam tubuh. Pemberian yang dianjurkan oleh BPOM adalah 3 kali sehari untuk sediaan 250 mg dan sekali sehari untuk sediaan 1000 mg. Contoh imunomodulator lain yang dapat dibuat di rumah yaitu pembuatan minuman herbal untuk imunitas. Cara pembuatan minuman herbal untuk meningkatkan imunitas, yang pertama, siapkan bahan yang akan digunakan, kemudian dibersihkan, setelah itu diiris. Di sini sudah terdapat bahan yang akan kita gunakan, yaitu ada temulawak sebanyak 7 iris, jahe sebanyak 3 iris, dan kunyit sebanyak 3 iris, kemudian serai sebanyak 2 batang yang telah diiris. Dan tak lupa juga kita menggunakan air matang sebanyak 500 ml. Selanjutnya cara pembuatannya yaitu masukkan 500 ml air ke dalam panci. Kemudian masukkan bahan yang akan digunakan semuanya. Setelah semua bahan masuk, panaskan panci dengan api sedang selama 10 menit. Setelah matang, apinya dimatikan, kemudian minuman disaring menggunakan saring yang telah disiapkan. Kemudian dituang ke gelas. Dan minuman siap untuk disajikan. Ini dapat dikonsumsi 2-3 kali sehari setelah makan, namun jika ada keluhan dari lambung, dapat dikonsumsi 1 jam setelah makan. Jadi gimana? Udah paham kan bagaimana caranya meningkatkan imunitas selama masa pandemi?
Kita tahu, kita jaga, kita lawan COVID-19.